Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba. Video ini dipersembahkan oleh Widiantoro dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Istilah narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pengertian narkoba. Menurut WHO, pada tahun 1982, semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika: heroin atau putau, sederol, opiat, kodein, dan ganja. Psikotropika, zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis psikotropika: ekstasi, LSD, kokain, amfetamin, sedatif, sabu-sabu. Zat adiktif, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiktif yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang amat luar biasa. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang mengandung zat adiktif di antaranya amfetamin, amobarbital, nitrazepam, diazepam, romazepam, fenobarbital, minuman beralkohol, tembakau dalam rokok, bahan pelarut seperti bensin, liner, lem, cat, solvent, dan sebagainya. Jenis-jenis zat adiktif: alkohol, rokok, inhalansia, atau solvent. Kerja narkoba. Narkoba akan mempengaruhi susunan saraf pusat. Otak ada organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. Susunan saraf pusat juga mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, nafasan. Fungsi ini akan terpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba. Kinerja otak sesungguhnya. Di dalam otak itu ada untuk gerakan, kemudian ada rasa, untuk penglihatan, pusat koordinasi, ingatan, penghargaan, pengambilan keputusan, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Penyebab penyalahgunaan narkoba. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, faktor lain yang dapat memicu seseorang menyalahgunakan nafsa adalah memiliki teman yang juga pecandu nafsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual. Dampak negatif dari narkoba. Narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak. Bahaya dan dampak menggunakan narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Terganggunya saraf utama.
merusak jantung, dapat terpapar HIV/AIDS hingga menyebabkan kematian. Jika pemakai adalah wanita, akan berdampak pada siklus haid yang kurang teratur, menyerang kesehatan secara keseluruhan. Dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat sekitar. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pecandu narkoba. Begitu, fenomena penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan diberantas dari tengah masyarakat. Ciri-ciri pengguna narkoba secara fisik terlihat selalu lelah, mengalami perubahan berat badan yang drastis, mata yang terus merah, memar, atau infeksi akibat penggunaan jarum suntik, tubuh bergetar atau mudah merasa gugup, penurunan terkait kebersihan, penampilan fisik yang tidak terawat. Upaya menghindari penyalahgunaan narkoba, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat, kuratif atau usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang. Upaya pengobatan penyalahgunaan narkoba, penghentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba, atau yang sering disebut dengan detoksifikasi. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, hepatitis B dan C, sifilis, dan lainnya. Rehabilitasi. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Umumnya, pengguna narkoba membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial. Dalam tahap pemulihan untuk kembali pada kondisi yang wajar, korban harus menjalani program rehabilitasi. Dibutuhkan biaya yang besar, waktu, upaya kerja keras, disiplin, dan niat yang kuat antara keluarga dan pusat rehabilitasi untuk pemulihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak yuk isi masa mudamu dengan kegiatan positif. Jauhi narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.